Cara menjalankan exam pro client pada UPKD dan contoh soalnya. Nah, pertama kita buka exam browser exe. Nah, setelah itu kita tunggu akan prosesnya mengekstrak karena masih dalam file RAR. Nah, setelah berbentuk seperti ini dia akan menjalankan namanya pusat asesmen dan pembelajaran. Kita tunggu sampai dia akan mendeteksi beberapa file berapa hardware yang ada di komputer kita, termasuk adanya webcam. Nah, waktu sudah selesai, jika centang hijau semua kita jalankan run. Kemudian kita pilih yes. Setelah kita pilih yes, kita tunggu beberapa saat, maka dia akan sudah muncul soalnya dan kita harus mengisi biodata peserta dan lain sebagainya dan mengisi token. Nah, beberapa saat kemudian setelah login di bagian soal, berikut ini contoh soal AKM pada simulasi SSB UPKD 2020. Ujian AKM agak berbeda dengan ujian UNBK yang hanya tulisan berbentuk pilihan ganda A, B, C, D dan isian singkat. Tapi di dalam AKM ada beberapa contoh-contoh soal, kira-kira seperti berikut. Nah, contoh soal di sini kita bisa lihat berapa jumlah soalnya berada di daftar soal. Nah, di daftar soal ini kita bisa melihat soal-soal yang sudah kita kerjakan atau belum. Nah, di bagian soalnya juga ada yang berbentuk misalnya radio button yang bentuknya bulat seperti ini. Kita bisa memilih dalam satu soal, kita hanya diperbolehkan memilih salah satunya. Jika soalnya ada 3 seperti ini, kita harus menjawab 3 dan kita bebas antara yang benar ataupun yang salah, kira-kira seperti itu. Nah, kemudian jika ada seperti beberapa soal langsung di dalam satu soal, ini juga kita bisa milihnya salah satu. Nah, jika ada tulisan teks 1, teks 2, maka kita bisa tekan teks 1 dan teks 2. Nah, untuk turun ke bawah kita gunakan scroll yang berada di sebelah kanan, atau menggunakan scroll yang ada di mouse, lebih mudah dan lebih cepat. Selanjutnya, untuk melanjutkan soal berikutnya, maka kita gunakan tekan soal selanjutnya. Jika Anda ragu-ragu, silahkan diklik ragu-ragu. Nanti kita bisa lihat di daftar soal adanya soal yang beragu-ragu, dia berwarnanya beda. Contohnya nomor 3. Nah, untuk selanjutnya ada juga soal yang berbentuk pilihan ganda. Jika seperti ini, maka kita memilihnya hanya salah satu A, B, C, D. Jadi misalnya kita pilih A, maka yang lain akan putus. Nah, untuk memperbesar tampilan ada ukuran font. Jadi kita bisa memilih yang mana kita sukanya. Apakah font yang kecil ataupun font yang lebih besar. Nah, saya contohkan. Kemudian selanjutnya untuk informasi soalnya memang masih kosong, soal biasa. Kemudian selanjutnya kita lanjutkan ke soal berikutnya. Nah, soal di sini ada dicontohkan kita harus banyak membaca. Setelah kita membaca, barulah kita boleh menjawab soalnya. Dan bacaan ini bisa berbentuk gambar, bisa berbentuk scroll. Nah, selanjutnya ada berbentuk klik and drag. Contohnya kita klik kemudian kita tarik ke dalam kolom yang disediakan. Jadi bukan berbentuk ABCD lagi, tapi kita harus memilih gambarnya kemudian kita klik dan tarik ke dalam kolom yang disediakan. Abaikan benar salahnya, kita hanya simulasi untuk pembelajaran bagaimana cara mengerjakannya. Nah, selanjutnya ada lagi yang ini masih tipe seperti biasa, berbentuk ABCD atau berbentuk pilihan ganda. Tapi di sini kalau kita lihat bacaan sebelah kanan, dia ada 2. Contohnya di bagian atas ada listrik tanpa kabel dan kemudian sebelahnya ada pengisi daya nirkabel. Nah, kalau ini kita lihat lagi daftar soalnya, masih banyak soal yang kita belum kerjakan. Kita soal berikutnya lagi, atau kita contohkan buat ragu-ragu lagi.
Nah, selanjutnya ada yang berbentuk seperti ini. Nah, di soal AKM ya. Kemudian ini ada sebuah bacaan yang harus kita baca. Kemudian jika soal berbentuk per peta seperti ini, kita bisa boleh jawab satu atau lebih dari satu. Nah, bahkan kita bisa centang semuanya juga bisa. Jadi itulah tipe-tipe soal AKM yang cukup agak berbeda dengan UNBK di tahun sebelumnya. Selanjutnya, soal yang lain kita ada berbentuk isian atau semacam kita bisa mengatakan ini ringkasan atau resume, terserah kita. Jadi di sini kita harus mengetik apa yang kita jawab. Karena kita harus disuruh menjelaskan atau penjelasannya apa. Ini saya contohkan mengenai cara kerja teknologi pengisi daya nirkabel di telepon genggam. Nah, jawabannya apa? Menurut apa yang membuat teknologi ini terjangkau daya belinya di masa depan? Nah, jawaban saya contohkan dibuat secara massal jika sudah bagus agar murah. Kalau produksinya massal, otomatis harganya akan murah karena biaya produksinya akan berkurang. Oke, jadi siapkan jika ada soal yang berbentuk seperti ini, Anda bisa mengetiknya dengan kemampuan pengetikan Anda masing-masing. Oleh karena itu di sini kita harus mempersiapkan keyboard yang bisa digunakan di dalam waktu ujian nanti. Soal selanjutnya, ini kita ke soal selanjutnya. Kemudian ada soal yang berbentuknya sama pilihan ganda, tapi teksnya di sini ada dua. Oke, kita lanjutkan lagi. Nah, ini ada lagi soal yang berbentuk penjelasan. Soal penjelasan seperti ini, maka Anda juga harus menjawabnya nanti dengan pengetikan. Jangan lupa kita tunggu ada soal yang lainnya lagi. Kita lanjutkan ke soal berikutnya sampai nanti kita proses mengakhiri ujian ini, bagaimana hasilnya dan bagaimana cara mengakhiri proses ujian di UBKD atau ujian AKM di tahun 2020-2021.